min alamati ulumil awliya'il ummiyin annaha ta'ti khaliyatan anil iskal. Dan termasuk dari tanda ilmunya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah buta huruf. Seorang yang buta huruf tapi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjelaskan segala sesuatu itu tidak ada kemuskilan sedikit pun. Tuh ya. Makanya wali-wali yang buta huruf itu banyak. Tidak hanya beliau saja, tidak hanya Syekh Ali Al-Khawas saja, tetapi Syekh Najmuddin Al-Kubra yang yang mendirikan atau yang setelahnya murid-muridnya itu mendirikan thariqah beliau yang disebut dengan thariqah Kubrawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina at-ta'allum ta'limun nafil intifa' wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadah wal hatala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi Subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan pengajian Kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-Fatihah kepada mu'allif kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafun salihun wa ala hadrati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala. Para hadirin, kita sampai pada adab yang ke-51, yaitu lari dari orang-orang yang berani kepada ahli tarekat. Berani bagaimana? Berani mencaci maki, membuli, menjelek-jelekan, menuduh fitnah, menuduh sesat segala macam tanya. Nah, terhadap orang yang seperti itu udah mending lari aja. Mending kita bungkam, nggak usah bacot ke mereka. Bola dilawan berarti nama, ya kan? Nah, kemudian yang dimaksud dengan ahli tarekat itu bukan apa ya, golongan orang-orang yang dong orang orang menjauh kene. Itu seseorang yang katakanlah sudah ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita melihat atau mengacu kepada siapakah orang yang ahli tarekat itu, disebutkan oleh Syekh Ali Al-Khawas, oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ketika beliau membahas tentang biografi dari guru beliau, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Jadi kata Syekh Ali Al-Khawas itu mengatakan, mana tadi ngulangit bela wa kana yaqul la yasirul rajulu. Jadi kata Syekh Ali Al-Khawas, beliau mengatakan la yasirur rajulu indana ma'dudan min ahli thariq. Seorang laki-laki menurut kami itu tidak dianggap, tidak termasuk bagian dari ahli tarekat, ya, kecuali illa in kana aliman bisyari'atil mutahharah, kecuali dia adalah orang yang berilmu, menguasai syariat yang suci. Apa saja yang dia ketahui? Mujmalaha wa mubayyanaha, yang mujmal, yang global, yang mubayyan, yang dijelaskan. Kemudian nasikhaha wa mansukh, berarti mengenai teks-teks ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ya, nas-nas ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Yang nasih, yang penghapus atau yang dihapus. Khosiha wa ammiha, yang khusus, yang umum. Wa man jahila hukman wahidan minha saqata an darajatir rijal. Ketika dia tidak mengetahui satupun
meskipun satu permasalahan dari syariat, maka dia sudah gugur dari golongan ahli tarekat. Ya. Kemudian faqultu lahu inna ghaliba musalliki hadha zamani saqitun an darajatir rijal. Faqala na'am inna haula yurshiduna an-nas ila ba'di umuri dinihim. Kemudian pembahasan lain ini mah. Nah, sehingga dari situ kita memahami bahwa seorang yang ahli tarekat itu yang dimaksud di sini itu adalah tadi seseorang yang memiliki keluasan ilmu syariat dan sama sekali tidak ada satu hukum pun yang tidak dia ketahui. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tasawuf atau tarekat bela dengan syariat? Seakan-akan di sini adalah dua hal yang seakan-akan berbeda. Kemudian di sini ini kan ahli tarekat, tapi dalam keterangan tadi tidak ada penjelasan mengenai tarekat. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita harus mengenal bahwasanya yang namanya tarekat itu adalah bagian daripada syariat. Syariat itu tidak akan lengkap kecuali dengan thariqah. Thariqah pun tidak akan berdiri kecuali dengan syariat. Sehingga dua hal itu adalah dua hal yang saling berhubungan secara terus-menerus. Betul. Yang tidak akan terpisah. Maka memang ilmu tasawuf itu bisa menjadi satu bidang keilmuan yang khusus, bisa. Atau dia tasawuf ini atau thariqah ini bisa juga disebut syariat juga. Kenapa? Ya karena yang namanya tasawuf itu adalah intisari daripada ajaran syariat. Intisari. Kenapa bisa seperti itu? Itu iyalah. Tasawuf itu dalam bahasa hadisnya itu kan dibahasakan, diistilahkan dengan ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Kemudian agama itu kan bagiannya ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu yang berkaitan tentang hukum, itu kan, hukum halal, haram, boleh, tidak boleh, kan, sunnah, makruh, mubah dan seterusnya. Itu Islam. Kemudian yang kedua iman, mengenai keyakinan, iman kepada Allah, Rasulullah, malaikat, kitab, akhir zaman akhir, atau ketentuan Allah, qada atau qadar, ya, yang baik atau yang buruk. Nah itu 2 baru iman. Kemudian yang ketiga baru ihsan. Ihsan itu apa? Memperbaiki kualitas ibadah. Intinya kan itu. Memperbaiki kualitas ibadah. Ya berarti kita sholat. Sholat kan bagian daripada ajaran Islam. Masuk dalam kategori syariat Islam. Lalu kemudian apakah tasawuf ini dengan seseorang mempelajari tasawuf, mempelajari tarekat, dia tidak sholat? Atau justru sebaliknya, ketika dia bertasawuf, ketika dia berthariqah, maka kualitas sholat yang dia lakukan itu, dia berupaya untuk memaksimalkan kualitas sholat yang dia lakukan. Nah itu merupakan intisari daripada syariat itu sendiri. Ya karena ketika sholat saja tanpa ada ruhnya, tanpa ada keikhlasan, maka apalah artinya sholat? Jangankan kita yang ngaku orang Islam, orang iman, orang munafik gak bisa sholat mah. Tetapi ketika ibadah apapun, khususnya sholat, ketika tidak ada kualitas seperti tadi, keikhlasan, kemudian adab yang terbaik di dalam sholat, ya maka apa bedanya sholat kita dengan sholatnya orang-orang yang munafik? Gak ada bedanya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga yang tasawuf itu tetap, tasawuf itu merupakan bagian daripada syariat, bagian daripada agama, di mana agama itu tidak akan lengkap kecuali dengan adanya tasawuf, karena tasawuf itu merupakan intisari daripada agama, ya kan? Nah itulah yang kemudian di mana seorang murid ketika dia masuk ke dalam tarekat, idza dakhala al-abdu,
Tsumma innal abda idza dakhala tariqal qaum wa tabahhara fiha, ketika seorang hamba itu masuk dalam thariqah, kemudian bertabahur di dalam thariqah. Bertabahur dalam thariqah artinya bagaimana? Ya, pengamalan di dalam thariqahnya dia lakukan secara maksimal. Jadi misalkan yang berkaitan tentang adab-adab murid segala macam, adab ibadah, nah dia lakukan semuanya. Ya kan? Dia kuasai semuanya. Tidak hanya dari sisi materi, tidak hanya dari sisi materi saja, tetapi dalam prakteknya pun demikian. Ketika dia sudah masuk dalam thariqah dan tabahur di dalam thariqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan a'tahullahu hunaka quwwatal istinbat. Maka dia itu akan diberikan kekuatan untuk beristinbat, menggali hukum. Sebagaimana orang yang ahli fikih itu dapat menggali hukum dalam hukum fikih. Jadi kan ketika berbicara tentang ahli fikih gitu ya, para mujtahid, para mujtahidin, mereka kan bisa menyimpulkan bahwasanya niat itu wajib dari ayat, menyimpulkan bahwasanya tartib itu wajib misalkan dalam sholat atau dalam wudu itu dari hadis, ya kan, innamal a'malu binniyat misalnya, dan seterusnya. Jadi kan mereka bisa memahami hal seperti itu dari teks atau nas ayat, meskipun nas ayat itu sebenarnya tidak menunjukkan kewajiban hal itu dalam sebuah ibadah tertentu. Nah, seorang murid thariqah ketika dia sudah bertabahur dalam thariqah itu pun sama. Sebagaimana di dalam ilmu syariat, ilmu fikih ada para imam-imam mujtahid, dalam thariqah pun sama. Jadi misalkan dia itu memahami bahwasanya untuk menuju keikhlasan, untuk menuju keikhlasan dalam ibadah apapun itu, mau ibadah yang sifatnya mahdhah murni yang tidak ada sangkut pautnya dengan duit, atau ibadah yang ghairu mahdhah yang ada sangkut pautannya dengan uang atau interaksi dengan sesama, itu dia bisa menggali bagaimana saya itu bisa mencapai sebuah keikhlasan, dan itu bisa dicapai oleh mereka, itu oleh seseorang yang masuk dalam thariqah, yang kemudian dia itu tabahur di dalam thariqah. Ya kan, nadhirul ahkamidz dhahirah fi ala haddin sawa, sehingga fayastambitu fit thariq, dalam tarekat dia bisa menggali hukum wajibatin, hal-hal yang wajib, wa mandubatin, hal-hal yang sunnah, wa adaban, beberapa adab, wa muharramatin, beberapa keharaman-keharaman, wa makruhatin wa khilafal aula nadhira ma fa'alahul mujtahidun, sesuai mirip dengan apa yang dicapai oleh para imam mujtahid. Ya, sehingga kalau membandingkan antara mujtahid dalam fikih dan mujtahid dalam thariqah itu ya 11-12 nggak ada bedanya sama sekali. Itu kan? Kama sarraha bidzalika al-Yafi'i wa ghairuh, dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Yafi'i rahimahullahu taala. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa kriteria atau katakanlah latar belakang dari ahli tarekat itu seperti itu, tidak ada bedanya mereka dengan para ahli fikih, hanya saja mereka memiliki kelebihan dalam memperbaiki amal, sehingga mereka itu adalah kulluhum udul ikhtarahumullahu azza wa jalla lidini. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang adil, orang-orang yang pilihan Allah Ta'ala untuk agamanya, ya kan? Kemudian seseorang, walakin aslustighrabi man la lahu ilmamun bi ahli tariq anna ilma tasawuf min aini syariah kaunahu lam yatabahar fi ilmi syariah. Tetapi jika ada misalkan dia itu pertentangan, menentang ahli tarikat itu seperti ini, mereka itu sesat dari syariat atau melanggar aturan syariat, ya, kemudian mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, murtad dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang menilai kepada mereka itu adalah seseorang yang dalam keilmuannya, bahkan keilmuan syariat dulu, keilmuan syariatnya itu tidak luas seperti lautan, sehingga gampang untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Konon. Sehingga apa, di zaman dulu pun sudah ada orang-orang yang tidak suka dengan tarekat. Geus loba kumu ayeuna. Apalagi sekarang gitu kan. Sehingga ketika kita itu menemui orang-orang yang seperti ini, ya, enggak orang melempang baik, orang mencicing baik, enggak.
Wah, ulah diomayan gitulah ngopi bae ngerokok bae gitunya. Makanya min sya'nihi an yafirra mimman yarmi ahlat tariqi bizur. Seorang murid itu harus lari dari orang-orang yang menuduh ahli tarekat dengan zur, kebohongan. Jadi, wah, apaan ahli tarekat tuh, ahli bohong doang, ngomong ma fana, ngomong ma tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala sementara manehna beki duit. Tuduhan auria lah naon atopik zikiran segala macam sedekah paling tujuannya juga riya, pamer gitu kan, biar dipuji oleh tetangganya, oleh orang lain, atau paling enggak supaya dapat perhatian dari gurunya, caper gitu kan, karena gurunya adalah Imam Rasyid misalkan. Jadi supaya Imam Rasyid itu resep karena atopik. Nah, onifak atau munafik. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang fasik, kemudian memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang soleh. Ya, meskipun ada tuduhan-tuduhan seperti itu yang buruk-buruk seperti itu, enggak. Orang mah cicing baik, ngopi baik orang. Ulah diomayan, ulah dibahasan, capek engke orang nah. Ngopi udut okok. Nah, makanya fa inna kullaman tajarra'a ala ahli tariq abghadahu Allahu wa maqatahu. Setiap orang yang berani, setiap orang yang katakanlah menghina, merendahkan ahli tarekat, maka Allah Ta'ala itu akan membenci dirinya. Allah akan membenci dirinya, akan menjauhkan dirinya, yang pada akhirnya orang ini la yuflihu ba'da dzalika abadan, dia tidak akan menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Meskipun misalnya dia menjadi orang yang kaya, bisa jadi kekayaannya ini tidak membuat dirinya itu bahagia. Kaya mah kaya, tetapi anaknya itu timba-timba tukang mabok, ya narkoba, segala macam. Jadi kekayaannya justru menyiksa dirinya, kan? La yuflihu abadan, baik di dunia atau di akhirat. Walau kana ala ibadati tsaqalaini siwa dzalika. Meskipun dia itu ibadahnya, jumlah ibadahnya itu sama seperti jumlah ibadah yang dilakukan oleh semua manusia dan semua jin. Nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nah, sehingga kita ya harus hati-hati. Lalu kemudian, misalkan atopik Mama Rosid misalkan dikenal di masyarakat. Pesantren henteu ya. Pesantren henteu, ngaji henteu, nganjang bae, kemudian sebadung bela. Sekolah be. Sekolah be bolos bae, dari jeung niangan rangdat ya nya. Ujug-ujug jadi ahli tarekat. Ujug-ujug jadi kiai, jadi mama. Ujug-ujug beliau jadi ahli ma'rifat setelah sekian misalkan 20 atau 30 tahun dari kejadian itu, dari masa sekolahnya gitulah. Kemudian misalnya siapa si Ali? Mana Ali tak? Ali ini yang juniornya kan tetangganya lah, tetangga Mama Rosid itu tahu, apaan? Mama Rosid disebut kiai, disebut ustad, disebut abuya deh, gitu kan? Ngaji gitu, tebecus gitu. Dari mana dia itu menjadi seorang ahli tarekat, menjadi seorang mursyid tarekat gitu misalnya? Nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau menurut pandangan Ali misalnya, menurut pandangan Ali, bahwasanya mursyid tarekat itu adalah orang yang pintar ngaji, gitu kan, orang yang lotok ngajinya tuh, pintar luar biasa gitu, yang hebat ngajinya. Belum tentu, bos. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena ini hanya teori, ya kan? Ini hanya teori, ini hanya kulit. Sementara jejeroan yang ada di dalam hati, itulah sebenarnya yang menjadi tolak ukur kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang menjadi tolak ukur ini adalah hatinya, bukan lisannya, pemikirannya, bukan. Makanya hal ini kenapa Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, beliau memiliki seorang guru yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yang tadi disebutkan namanya, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Ini disebutkan di dalam kitab
Al-Minanul Kubra Lataiful Minan wal Akhlaq Wujudi Tahadduts bin Ni'mal Itlaq, karya beliau juga Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Beliau di sana menjelaskan akhadtu ba'da maqamati thariq an ummiyin la yaqra'u wa la yaktub. Saya itu berguru dalam menjalani makom-makom tarekat atau melewati makom-makom tarekat. Saya berguru itu kepada seseorang yang ummiyin, seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa, buta huruf lah bahasa kita itu. Yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Siapa itu? Wa huwa Sayyidi Ali Al-Khawas. Itu guru saya, Syekh Ali Al-Khawas. Kenapa? Itu bisa menjadi sebuah karunia menurut beliau, ya karena annal ummiya, sesungguhnya orang yang tadi buta huruf itu yantiqu bi jawami'il kalim bihasabi ma u'tiyahu minal irthil muhammadi. Dia diberi oleh Allah Ta'ala berupa jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ungkapan yang padat, ungkapan yang singkat tapi padat, singkat tetapi simple, singkat, tetapi maknanya itu luas seperti lautan, kayak hikmah gitu, kayak hikam. Dan itu bihasabi ma u'tiyahu minal irthil muhammadi, itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya dari warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga ketika dia itu menjalani thariqah, dia bisa meringkas perjalanan fayahtasiru alal murid at-thariqah, sehingga dia dapat meringkas perjalanan murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dengan keilmuan beliau itu dia tidak seperti kita. Keilmuan beliau tidak seperti kita. Yang kita kan baca gitu, neangan gitu kan. Kapendak, catat, tulis, tandaan, surahkeun, jelaskeun gitu kan. Fahami, amalkan. Nah, kalau beliau kan enggak. Ya. Maka wa min alamati ulumil auliya'il ummiyin annaha ta'ti khaliyatan anil iskal. Dan termasuk dari tanda ilmunya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah buta huruf. Seorang yang buta huruf tapi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjelaskan segala sesuatu itu tidak ada kemuskilan sedikit pun. Tuh ya. Makanya wali-wali yang buta huruf itu banyak. Tidak hanya beliau saja, tidak hanya Syekh Ali Al-Khawas saja, tetapi Syekh Najmuddin Al-Kubra yang yang mendirikan atau yang setelahnya murid-muridnya itu mendirikan thariqah beliau yang disebut dengan thariqah Kubrawiyah. Kalau menurut dongeng, tapi ini nggak tahu benar nggak tahu enggak. Jadi Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah itu mengambil tarekat dari Syekh Najmuddin Al-Kubra, cuman nggak tahu kebenarannya, karena kalau ngelihat dari selisih zaman itu jauh, bedanya ada 200 tahun. Nggak tahu secara nyata atau secara kerohanian kan nggak tahu ya. Syekh Najmuddin Al-Kubra itu satu, beliau sama, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya kan? Satu. Yang kedua udah berarti itu ya. Yang ketiga Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Syekh Abu Madian Al-Maghribi itu pun sama. Itu salah satu dari muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala yang berada di daerah Maroko, Afrika Utara, Afrika Barat. Abu Madian, yang beliau memiliki qasidah itu maladzatul aisy illa bi suhbatil fuqara humus sadatu. Humus sadatu wal qadatu wal umara. Yang maladzatul aisy, tidak ada kelezatan hidup kecuali dengan bersahabat dengan orang-orang fakir. Jadi orang fakir bukan fakir versi fikih, enggak. Tapi orang-orang yang marifat kepada Allah Ta'ala. Humus sadah, mereka adalah para pemimpin. Wal qadat, mereka adalah para pejuang. Wal umara, dan mereka adalah para pejabat, para presiden deh segitu. Ya karena hakikatnya mereka lah yang mengenal, yang dekat, yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini qasidah yang disusun oleh Syekh Abu Madian Al-Maghribi rahimahullahu taala. Itu wali yang ke berapa tadi? Ke 1 2 3. Itu 2 3 4. Berarti sekarang Syekh Muhammad wafa.
Syekh Muhammad Wafa radhiyallahu anhu itu pun juga sama, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi wali. Walahum kalamun azimun fit tariq ya'jizul ulama'u anil ityani bihi wa bimithli. Jadi mereka ini wali-wali yang tadi buta huruf, ketika mereka menjelaskan segala sesuatu itu, jelas itu bukan hasil dari bacaan. Jelas itu dari ilhamnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menyampaikan, ya kan? Kemudian dibukukan, kemudian dibandingkan, bahkan dites, diuji dengan ulama-ulama yang lain, terutama ulama-ulama yang zahir. Itu ulama-ulama zahir itu, ulama-ulama syariat itu tidak akan mampu untuk mendatangkan pembahasan seperti itu. Enggak mampu. Itu kan? Ya juzul ulama apes. Lemah, tidak mampu para ulama itu untuk mendatangkannya atau mendatangkan yang seperti itu. Nah, sehingga karena Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas tadi yang diceritakan, yang beliau adalah seorang yang buta huruf. Beliau kan selama berguru kepada beliau, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani lama berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas. Dan ketika beliau berguru itu dicatat itu, dicatat. Jadi ketika Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani memiliki iskal, apapun itu dalam urusan tarekat, dalam urusan hadis, dalam urusan ayat segala macam, itu ditanyakan kepada beliau dan itu disusun dalam sebuah kitab yang namanya Ad-Durar wal Jawahir. Nanti dibahas. Itu ada tuh di rumah kitabnya mah. Kemudian wa kataba 'alaiha ulama'u al-Islam di Mesir wa ta'ajjabu minha ghayatal ajab wastafadu minha ma lam yakun indahum minal ilm wa nadimu ala adam ijtima'ihim bi syaihi hala hayati. Nah, ketika fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban atau ungkapan-ungkapannya Syekh Ali Al-Khawas itu disusun dalam satu kitab, kemudian disodorkan kepada ulama-ulama Mesir saat itu, mereka merasa takjub, hebat ternyata ya. Dan ketika mereka membaca itu, mereka mengambil faedah yang banyak yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Dan mereka pada akhirnya nadimu ala adam istima'ihim, nyesal ketika Syekh Ali Al-Khawas masih hidup tidak mau bertemu, tidak mau berguru kepada beliau. Jadi gampang. Ya biasanya memang seperti itu. Jadi kemuliaan seseorang itu ketika hidupnya nggak semuanya orang tahu bahwa si fulan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, si fulan adalah walinya Allah Ta'ala, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia hidup, dia diejek. Jangankan di masa sekarang ya, zaman dulu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang punya Rotib Al-Haddad itu kan juga punya banyak kitab, An-Nasaihud Diniyah, Ar-Risalatul Mu'awanah, kemudian An-Nafaisul Ulwiyah dan seterusnya, baik mengenai ilmu khususnya adab ya, dan khususnya tarekat. Beliau itu dulu ketika masih hidup, beliau kan buta. Yang namanya buta nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan. Kumaha bisa baca. Yang namanya buta kan belum ada huruf apa tuh? Braille. Itu be. Belum ada itu. Karena buta dan beliau wali, dan yang berguru itu cuman bisa dihitung lah dengan jari, paling 5 orang 10 orang lah paling banyak itu ngaji kitab apa gitu. Kadang beliau yang datang ke muridnya, kadang muridnya yang datang ke beliau, yang diantaranya itu salah satu muridnya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngarang kitab apa itu, matanya Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah yang kemudian disarahi bukan Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah. Benar, Ar-Risalatul Jami'ah yang disari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya apa itu ya? Pokoknya disarai bae ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Muhammad bin Zain bin Samit dan masih banyak lagi. Walhasil ketika beliau hidup, itu masyarakat sekitar ngomong apa?
Itu orang buta yang dituntun-tuntun ngapain sih? Itu ada yang berguru kepada beliau segala macam. Udah orang miskin, nggak punya apa-apa. Terus juga madorot kepada yang lain gitu pandangan mereka. Kemudian juga bisa jadi dia adalah orang yang sesat segala macam. Wes pokok omongannya nggak enak bela. Omongannya nggak enak kepada Habib Abdul Al-Haddad ini. Tetapi ketika beliau meninggal, sudah nggak ada, udah wafat. Kemudian ada seorang ulama besar yang menyatakan, yang mengumumkan kepada mereka bahwa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu tidak hanya seorang wali, tapi seorang wali kutub kakarak eta. Nyesel hanjakal amatnya eng ke anjeunna hirup kene urang teu guguru ka manehna. Kan gitu. Nah itu sudah menjadi sunatullah memang seperti itu dari zaman dulu sampai saiki. Sampai saiki. Gitu. Sehingga ketika di zaman Asy'adul Wahab Asy'arani terjadi demikian ya nggak usah aneh. Nggak usah aneh. Nah kayak si Ali begitulah. Aduh karena mama ada ke guru. Nah eta. Gitu, nah cuman mamana can pae pan. Can maot. Oh eta mau ketahuan ketika udah mati. Gitu. Aduh, kumaha ya mama ya. Kurang fokus sama mana ya. Nah, lalu ada kisah ya. Antara Syekh Najmuddin Al-Kubra. Tadi kan beliau adalah seorang wali, seorang ahli tarekat. Nah, beliau itu diingkari oleh seorang ahli fikih yang namanya Syekh Auhaduddin. Ya, Syekh Auhaduddin ahli fikih itu. Dan Syekh Auhaduddin ini masih berkaitan dengan materi yang dibaca ya, mengingkari ahli tarekat kan. Nah, Syekh Auhaduddin ini kan punya banyak santri. Ngomong ke santrinya, kamu wahai murid-muridku, jangan sampai kalian itu berguru kepada Syekh Najmuddin Al-Kubra. Kenapa? Karena dia orang bodoh. Wali padahal ya, wali kutub dibilang orang bego. Fa'aghlada Syekhu Najmuddin Fa'aghlada Syekh Najmuddin yauman al-qawla ala Syekh Auhaduddin. Pada suatu hari karena sudah beliau Syekh Najmuddin Al-Kubra sudah tahu saya ini dibenci oleh Syekh Auhaduddin. Kemudian saya ini difitnah segala macam. Sehingga beliau katakanlah ya, respon setelah katakanlah dicaci maki, dihujat oleh Syekh Auhaduddin, beliau merespon dan sama-sama keras gitulah, sama-sama keras. Faqala Syekh Auhaduddin taghladu alayyal qaul wa qad sannaftu fi ma'rifatillahi ta'ala 90 kitaban. Kamu masih berani sama saya? Sementara saya ini sudah mengarang 90 kitab tentang ma'rifat. Jadi Syekh Najmuddin Al-Kubra yang wali gitulah ya. Kemudian Syekh Auhaduddin yang ahli syariat, ulama syariat lah, kiai syariat. Kata kiai syariat, kata Syekh Auhaduddin, kamu masih berani sama saya sementara saya itu sudah mengarang 90 kitab tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berani kamu sama saya? Gitu. Lalu faqala lahu Syekh Najmuddin, "Lau araftahu ma sannafta fihi." Kalau engkau itu sudah mengenal ma'rifat ke Allah taala, engkau enggak perlu ngarang-ngarang kitab tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar engkau itu adalah orang yang ma'rifat ke Allah Ta'ala, nggak perlu engkau itu ngarang kitab untuk memperkenalkan, untuk menjelaskan kemakrifatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak perlu. Fatala al-mimbar. Kemudian Syekh Auhaduddin itu yang ahli fikih tadi naik ke mimbar. Wa qala ayyuhan nas, wahai manusia, inna Syekh Najmuddin rajulun jahil. Sesungguhnya Syekh Najmuddin Al-Kubra itu adalah seorang yang bodoh, dungu, tolol, gitulah. Kenapa? Buta huruf jing, baca nggak bisa, nulis nggak bisa, terus punya ilmu dari mana? Gitu. Wa in kana aliman falyujib an hadil masalah. Kalau memang dia Syekh Najmuddin Al-Kubra ini adalah seseorang yang berilmu,
Maka pertanyaan dari saya itu pasti dia jawab. Nah, lalu fa'ajaba Syekh Najmuddin anha bi 300 jawabin. Pertanyaannya mas satu, cuman jawabannya ada 300 versi. Ada 300 versi. Ini kan. Hatta tahayyaron nas, setelah dijawab bingung itu orang-orang itu. Kok bisa seperti itu ya? Padahal dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf. Faharaba Syekh Auhaduddin. Lalu ulama syariat tadi, Syekh Auhaduddin lari, pergi. Waqa'at fitnatun azimah, dan disitulah terjadi fitnah yang besar. Fahadamal awam baitu Syekh Auhaduddin wa ahraqu. Sampai orang awam yang mencintai Syekh Najmuddin ini itu sampai membakar rumahnya Syekh Auhaduddin. Lantaran apa? Keterlaluan nih orang nih. Udah jelas-jelas dia adalah meskipun orang yang buta tetapi orang yang ahli ma'rifat, orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Kok berani-beraninya dia itu berani melawan kepada Syekh Najmuddin Al-Kubro. Itu ya. Wa akhraquh, dibakar tadi itu. Fa khafal khalifah, sampai karena di sini seakan-akan ada huru-hara yang besar di Mesir saat itu. Kemudian waja'a fa khafal khalifah khawatir. Waja'a yutayyibu khawatir Syekh Najmuddin, terus ngerayu gitulah. Untuk udah sih Syekh Najmuddin kasihan Syekh Auhaduddin gini dirayu bela. Falam yuftah lahu. Tapi tetap Syekh Najmuddin nggak terima dengan perlakuan Syekh Auhaduddin kepada beliau. Faqama 'alal babi 3 ayyam. Oh, tidak nggak sempat ngomong sih. Itu datang ke rumahnya, ngetok pintu khalifah ini. Di depan rumahnya nunggu sampai 3 hari. Faqala al-khalifah, yang pada akhirnya udah khalifah kamu pulang aja. Ini fitnah yang terjadi ini, hadhihi fitnatun yazulu fiha milkuk. Ini adalah fitnah. Di mana dengan fitnah ini kerajaanmu pun akan lenyap. Dengan fitnah ini wa taqta'u fiha ra'si. Dan engkau pun akan memenggal kepalaku atas fitnah ini. Wa takhrabu fiha Baghdad. Dan fitnah ini akan merusak Baghdad, atau di Baghdad bukan di Mesir. Fakana al-amru kama qala rahimahullah ar-rahmatul wasi'ah walhamdulillahirabbil alamin. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro ini benar-benar terjadi kepada khalifah, bahwa saat itu benar kepalanya Syekh Najmuddin akan dipenggal, kemudian Baghdad hancur, kemudian kerajaan yang dimiliki oleh khalifah itu pun lenyap. Nah, nanti kita cari nih Syekh Najmuddin Al-Kubro itu biografinya seperti apa. Ya, walhasil ya, dari kisah ini, dari beberapa wali, dari Syekh Muhammad Ali Wafa, Syekh Ali Al-Khawas, kemudian Syekh Abu Madian Al-Maghribi, kemudian Syekh Najmuddin Al-Kubro, mereka ini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka adalah orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, artinya Allah Ta'ala tetap memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi kekasihnya, tetap Allah Ta'ala buka lebar-lebar. Dan tidak memilah-milih. Kalau seseorang yang berilmu maka dia akan jadi wali, nggak gituan. Bahkan orang yang tidak baca, tidak bisa nulis sekalipun, ketika dia itu dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, dia bisa untuk menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah kisah dari para aulia, para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka itu ketika sudah dalam keadaan fana, dalam keadaan tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu apapun yang mereka bahas itu tidak akan bisa ditemukan di dalam kitab. Gitu. Kenapa? Karena ilmunya bukan ilmu kita, ilmu dari nukilan, gitu, ilmunya orang. Nah, karena ilmu mereka adalah ilmu yang berdasarkan atas ilham ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali pada materi. Tadi kan ada larangan, katakanlah kita harus lari atau diam ketika ahli tarekat itu dicaci, ahli tarekat itu dimaki. Lalu untuk membedakan mana ahli tarekat yang benar dengan mana ahli tarekat yang tidak, itu bagaimana? Nah, ini di sini jawabannya nih. Fa in qulta fa kaifa yasihu lana an na'rifa mahabbatallahi ta'ala li 'abdin min abidi. Terus
bagaimana caranya kita itu bisa mengetahui bahwa seseorang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, fal jawabu annana na'rifu mahabbatallahi ta'ala lahu bitaqarrubihi ilaihi bitta'ati wa kathratin nawafil. Kita mengenal atau mengetahui kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan apa? Dengan pelaksanaan seorang hamba terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya, dan dia selalu melaksanakan kesunahan-kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang dawam istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu, istiqomah juga dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah atau enggak, itu berarti salah satu tanda zahir bahwa Allah Ta'ala itu cinta kepada dirinya. Lalu kemudian bagaimana dengan hatinya? Kan zahirnya dia adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, baik yang ibadah wajib ataupun sunnah. Lalu hatinya bagaimana? Atau kita kan nggak punya kewajiban untuk membelek atau membuka hatinya kemudian supaya kita tahu ini orang yang benar atau yang salah, nggak gituan. Fa idza ra'ayna man yaf'alu dzalika wajaba 'alaina mahabbatuhu wa haruma 'alaina bughduhu. Ketika kita sudah melihat seseorang yang melaksanakan ibadah yang wajib plus ibadah yang fardu, maka wajib bagi kita untuk mencintai dirinya. Dan haram bagi kita untuk apa? Membenci dirinya. Dan walaysa lana an nashqa qalbahu hatta na'rifa annahu mukhlis aw mura'i. Dan kita nggak berkewajiban untuk membelek hatinya untuk kita tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas atau orang yang ria. Kenapa? Karena itu bukan tugas kita, tapi tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya topik ibadah fardunya Masya Allah, jamaah selalu tepat waktu, nggak pernah ketinggalan. Bahkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud, puasa Senin Kemis, bukan hanya Senin Kemis, puasa Daud, tidak hanya puasa Daud, bahkan puasa setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berbicara sedekah, sedekahnya nggak kehitung, nggak kehitung. Lalu bagaimana ini? Kita menilai diri beliau atau enggak? Berarti itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai topik. Nah, adapun yang berkaitan tentang hati beliau, apakah beliau ikhlas dalam beribadah atau riya dalam ibadah, itu bukan tugas kita, itu mah tugasnya Allah Ta'ala. Nah, sehingga dari sini kita tidak boleh mencaci maki beliau. Itu mah urusan topik jeung Allah. Nya, itu mah urusan hati mah urusan topik yang Allah Ta'ala. Kita mah enggak usah ikut-ikutan. Kalau kita kan beda, seringnya kan ikut campur gitu. Hayang nyaho bae. Kepo. Jadi atopik ya kalau ibadah itu ikhlas nggak sih? Jangan-jangan ketika beribadah itu keinginannya supaya menjadi walinya Allah Ta'ala, atau pengen menjadi orang yang kaya, atau supaya bisa kawin jeung rangda gitu lah. Nah, kan disi tanya ari orang kan sok kitu jeung gadis lah. Nu perawan bae. Perawan bae. Nah, supaya nikah deui jeung perawan gitu lah. Ya itu bukan tugas kita, karena itu urusan niat gitu ya. Itu bukan tugas kita. Dan nanti pada pembahasan berikutnya di situ ada tanda-tanda dari seorang murid tarekat yang dia itu suka ngaku-ngaku dan dalam pengaku-ngakuannya dia bohong. Makanya jangan absen, jangan bolos ngaji be, supaya kita tahu mana nih seorang murid yang cuman ngaku-ngaku doang, murid yang bohong itu, yang nggak benar-benar murid tapi dia itu hanya mengaku-ngaku saja sebagai ahli tarekat. Al-hirsu ala syuhudil ashari wa fi'lis sunani wal awrad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, Pak Minggu barangkali ada pertanyaan. Mama Rashid. Wa terus. Mangga. Disorot, Bro. Nah, supaya iya. Saya. Kita pun orang bodoh apa yang bilang
tadi bisa ngebaca, bisa ngurus baca, tapi kayaknya kan minta pengampura banyak dosa. Saya nggak bikin herbal. Mangga. Ya kita kan orang bodoh, suka bisa baca, bisa mereka susah kan. Cuman ada kayaknya itu karena banyak dosa, pengen diampura gimana itu? Atau ada Pak? Atau itu juga udah bagus Pak? Ya pokok intinya kita mah yang dohir-dohir aja dulu. Itu ibarat ya ampunan Allah Ta'ala. Ampunan Allah Ta'ala itu kan lebih luas daripada dosa kita. Ya kan? Warahmatuka ausa'u warahmatuka ausa'u min dunubina dalam sebuah doa itu. Ya Allah, rahmatmu itu, welas asihmu, kasih sayangmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Sehingga meskipun kita banyak dosa dan kita serius dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang enggak gitu ta. Ya tapi jangan merasa pede dulu lantaran rahmatnya Allah Ta'ala itu sangat luas kemudian kita leha-leha. Nggak boleh juga Pak. Tekuna naon taman aja deh Pak. Kita rasa setiap makhluk ini khususnya manusia banyak kan punya keinginan, cuman pasti berbeda-beda keinginan. Yang kenal justru itu sudah bebas kenal kayaknya gitu. Jangan gampang bayarnya banyak. Gak sulit. Siap. Mangga topik mangga. Saya. Wallahu taala alam. Bismillah para hadirin yang dimuliakan Allah Taala, mari kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firaru mimman yatajarra'u ala ahli thoriq utawi iki iku al-firar melayu. Miman saking wong yatajarra'u kang wani ala ahli thoriqi ing ngatasé ahli tarekat. Wa misyanihi lan iku tetep saking tingkai murid an yafirra utawi yen melayu sapa murid miman saking wong. Yarmi tak kurang titik 2 temanya. Yarmi di akhir nanti ya. Yarmi kang nglempar sapa man ahli thoriqi ing ahli tarekat bizurin kelawan Yarmi. Bizurin kelawan tipuan, pemalsuan ya, au buhtanin atau kebohongan, au riyain atau ria pamer, au nifakin atau kemunafikan. Fa inna kullaman maka temen sedune saben-saben wong tajarroa kang wani sapa man ala ahli thoriqi ing ngatasi ahli tarekat. Abghadahu mongko sengit atau bendu ing man sapa Allahu Allah wa maqatahu lan tegese bendu sapa Allah ing man. Fala yuflihu mongko ora slamet atau ora sukses sapa man ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono atajarru ala ahli thoriq abadan ing dalem selawase. Walau kana lan senajan ana sapa man iku ala ibadati tsaqalaini ing atase ibadai jin lan manungsa siwa dzalika saliyane mengkono-mengkono. Nah, atajarru ala ahli thoriq. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira fa kaifa mongko hale kaya apa yasihu sah lana kedua kita apa an na'rifa yen tawruh sapa kita mahabbatullahi taala ing demene Allah taala li abdin maring siji hamba min abidihi maring pira-pira saking pira-pira hambane Allah fal jawabu mongko utawi jawab iku annana temen setuhne kita iku na'rifu weruh sapa kita mahabbatullahi taala ing demene Allah taala lahu maring man bitaqarrubihi kelawan parke Allah ilaihi maring man bitaati kelawan pira-pira ketaatan wa kathratin nawafil lan akeh pira-pira ibadah sunnah. Fa idza ra'ayna mengko lamun ningali sapa kita man ing wong ya falu kang gawe sapa mandalika ing mengkono-mengkono at-taat wa kathratin nawafil wajaba mengko wajib alaina ing atase kita apa mahabbatuhu apa demen man wa haruma lan haram alaina ing atase kita apa bugduhu apa sengit benci ya ing man walaisa lan ora ana lana ikut kedua kita apa anasyqa apa yen to ngebuka sapa kita atau ngebelah sapa kita qalbahu ing atine man hatta na'rifa
sehingga weruh sapa kita annahu ing temen setuhune man iku mukhlisun iku kang ikhlas au murain utawa kang riya. Dan nadzalika karena temen setuhune mengkono-mengkono syaqu qalbihi iku ilallahi taala maring Allah taala la ilaina ora maring kita. Al harisu ala syuhudil ashar wa fi'li sunan wal awrat wallahu taala a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.